ini merupakan bentuk klarifikasi ya. Klarifikasi terhadap pemberitaan mass media yang mengatakan bahwa Bupati Kupang melakukan intimidasi terhadap warga Pulau Kera ya. Jadi pertama-tama teman-teman bahwa perlu diketahui bahwa program pariwisata itu merupakan program unggulan dari Bupati dan Wakil Bupati Kupang, Bapak Yosef Lede dan Ibu Aurung Obed Pitweki. Jadi itu perlu kita ketahui itu dulu. Karena program pariwisata merupakan salah satu program prioritas, maka Bupati Kupang itu menginstruksikan kepada pimpinan-pimpinan OPD terkait untuk melakukan survei lapangan ya, di daerah-daerah yang berpotensi ya, bisa menjadi atau bisa diolah menjadi daerah tujuan wisata. Nah, salah satunya itu adalah Pulau Kera itu. Jadi Pulau Kera itu merupakan salah satu wilayah yang berpotensi, yang memiliki potensi wisata, yaitu wisata pantai. Sehingga atas dasar itu Bupati Kupang mengimbau masyarakat Pulau Kera agar mau untuk direlokasi. Jadi saya mau tegaskan di sini bahwa ya, pemberitaan media massa yang mengatakan bahwa Bupati Kupang melakukan intimidasi terhadap warga Pulau Kera itu sangat tidak benar. Bapak Bupati hanya membuat penegasan-penegasan sebagai imbauan ya, kepada warga Pulau Kera, karena sudah beberapa kali diimbau tetapi masih bertahan untuk tidak mau direlokasi. Jadi Bapak Bupati membuat penegasan-penegasan sebagai bentuk imbauan agar masyarakat Pulau Kera bisa sadar dan keluar ya, mau untuk direlokasi dari Pulau Kera karena wilayah itu ya, tanah Pulau Kera itu adalah tanah milik negara. Jadi Bupati Kupang memiliki kewenangan untuk membangun ya, wilayah itu menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Kupang. Ya sebenarnya tidak ada intimidasi. Ya kalau kita melihat video yang beredar di YouTube ya, itu sebenarnya Bapak Bupati bicara dalam ruang yang terbatas ya, dalam diskusi terbatas dengan 1-2 orang ya, bukan membuat pernyataan untuk dipublikasi. Jadi ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi itu, merekam secara sembunyi lalu menyebarkan tanpa pengetahuan daripada Bupati Kupang. Saya kira ini merupakan bentuk ada indikasi pelanggaran hukum ya, karena merekam secara diam-diam tanpa sepengetahuan Bapak Bupati lalu ini disebarluaskan seperti itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa Bapak Bupati ataupun Wakil Bupati Kupang tidak pernah melakukan intimidasi terhadap pihak manapun, termasuk warga Pulau Kera. Yang ada adalah Bapak Bupati membuat penegasan-penegasan sebagai bentuk imbauan kepada masyarakat Pulau Kera agar mau direlokasi. Saya kira imbauan ini kan bukan baru pertama disampaikan oleh Bapak Bupati ya. Imbauan ini kan sudah berulang kali disampaikan ya, melalui perwakilan masyarakat Pulau Kera ya, kalau saya tidak salah ada Pak Hamdan itu sudah disampaikan berulang kali ya. Bahkan Bapak Bupati dalam satu kesempatan meminta agar Pak Hamdan ini datang dan bertemu untuk bicara secara kekeluargaan, bicara secara baik-baik gitu. Jadi Bapak Bupati memiliki niat yang cukup baik untuk bagaimana merelokasi warga Pulau Kera ini ke tempat yang lebih baik. Jadi itu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman menilai ya, silakan menilai ini pemberitaan mass media yang menurut saya itu sangat tendensius begitu. Ya, tanpa konfirmasi ya, dengan Bapak Bupati memberitakan sepihak ya, memframing video yang diambil secara sembunyi tadi secara luar biasa ya, seolah-olah ini bentuk penyerangan personal terhadap Bupati Kupang. Saya kira ini
hal-hal yang perlu kita hindari sebenarnya. Jadi saya minta untuk pihak-pihak ya yang merekam ya, pembicaraan Bapak Bupati dalam diskusi terbatas tadi dan beberapa orang tadi secara diam-diam direkam lalu disebarkan, ini sebenarnya indikasi pelanggaran pidana. Saya kira ini yang perlu dipahami. Lalu untuk pemberitaan itu apakah ditunggangi, Pak? Ya, sebenarnya ini ada indikasi ya. Saya tidak menuduh pihak manapun, tetapi ada indikasi ada pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk memprovokasi ya, warga Pulau Kera ya, dengan menyudutkan pemerintah ya, dalam hal ini Bapak Bupati Kupang, lalu memprovokasi warga Pulau Kera agar ya tetap bertahan. Saya kira saya meminta ya, kepada warga Pulau Kera agar menerima tawaran dari pemerintah daerah Kabupaten Kupang ya, untuk direlokasi. Jangan mau diprovokasi oleh pihak manapun, karena kebijakan Bupati Kupang ya untuk merelokasi saudara-saudara ya dari Pulau Kera ke Kecamatan Sulami itu adalah kebijakan yang menurut saya sangat baik. Jadi jangan sampai ada pihak-pihak tertentu datang melakukan provokasi lalu warga mendengar dan menganggap bahwa kebijakan ini tidak bagus, merugikan. Tidak, kebijakan ini sangat baik, teman-teman. Ya, jadi Kakak izin, kalau dalam kunjungan pertama Bapak Bupati bertemu dengan masyarakat sana, apa masyarakat menyetujui adanya relokasi ke Sulang? iya, jadi sampai saat ini sebenarnya ini baru tahap mediasi ya. Iya. Ya, belum ada persetujuan ya. Ini baru masih dalam tahap negosiasi ya. Sosialisasi ya. Jadi Bapak Bupati juga, teman-teman, Bapak Bupati sudah menginstruksikan kepada pimpinan OPD terkait agar segera melakukan sosialisasi. Yaitu camat ya, lurah atau kepala desa yang menjadi wilayah pimpinan wilayah administratif dari warga Pulau Kera. Mungkin ada lahan yang sudah disiapkan kok Kakak di Sulang? Ya, jadi rencana relokasi ini sebenarnya ini pemerintah ya sebelum melakukan himbauan, pemerintah ini sudah ya Bupati Kupang sudah menginstruksikan beberapa OPD terkait, dinas PUPR ya, dinas pekerjaan umum, dinas perumahan rakyat ya, dan dinas-dinas lain untuk mempersiapkan ya lahan di Tulaka Boak ya, Tulaka Boak ya, Tulaka Boak di desa Pantulan ya, Kecamatan Sulamu. Itu lahan yang disiapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kupang itu seluas 5 hektar. 5 hektar ya. 5 hektar. Untuk berapa jumlah jiwa tuh? Ya, itu catatan kami itu ada sekitar Kakak 462 jiwa untuk data sementara ya. Ini nanti ini data sementara karena kita masih melakukan pendataan ya. Melalui dinas kependudukan catatan sipil masih melakukan pendataan, sehingga nanti data yang lebih akurat nanti kita akan dapatkan. Tetap sementara itu yang kita dapat ya, data soal. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa lahan tidak hanya lahan yang disiapkan, mungkin ada fasilitas pendukung ya. Jadi bukan hanya lahan 5 hektar yang disiapkan sebagai solusi atas relokasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi juga ada beberapa fasilitas dasar yang disiapkan oleh pemerintah. Yang pertama, ya, kemarin Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kupang, Bapak Teddy Sanam, itu sudah turun bersama Bapak Bupati, ya, dan Kepala Dinas Perumahan juga sudah turun untuk memantau secara langsung, ya, melihat secara langsung lokasi yang disiapkan oleh pemerintah tadi, ya. Dan juga sudah ada rencana untuk membangun jalannya, jalan beraspal dari jalan umum ke lokasi.
lokasi perumahan yang akan dibangun itu 5 hektar yang disiapkan. Dan juga di situ sudah ada ketersediaan air baku. Ada 3 sumur gali yang bersih, ya, yang siap untuk dimanfaatkan oleh warga Pulau Kera yang akan direlokasi nanti. Ya. Di situ juga pemerintah daerah sementara lagi siap juga untuk pengadaan listrik. Jadi listrik ini bisa saja dari PLN, ya, bisa juga tenaga surya. Jadi dan juga ada fasilitas lain itu rumah, ya, rumah yang disiapkan itu rumah tipe 36. Jadi tidak hanya direlokasi lalu diterlantarkan, tetapi direlokasi lalu disiapkan rumah yang layak huni, ya, rumah tipe 36. Ada jalan masuk ke lokasi perumahan, ya. Ada juga ketersediaan listrik, ada air baku yang disiapkan. Nah, pemerintah juga rencana untuk membangun yang namanya dermaga untuk tambatan perahu. Ya, itu tadi saya sudah bangun koordinasi juga dengan kepala dinas PUPR, kepala dinas perumahan, ya. Memang untuk sementara ini karena di situ, ya, di lokasi pantai, di lokasi tempat relokasi nanti itu pantainya tuh landai, jadi bisa untuk tambatan perahu, tidak harus membutuhkan dermaga untuk sementara. Tetapi pemerintah tetap berkomitmen untuk menyediakan dermaga untuk tambatan perahu, karena warga Pulau Kera, saudara-saudara kita di sana itu rata-rata bermata pencarian sebagai nelayan. Jadi kalau misalkan ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa ketika direlokasi nanti warga Pulau Kera yang ada itu akan kehilangan mata pencarian, saya kira ini tidak benar, ya. Karena kalau saudara-saudara kita warga Pulau Kera itu adalah nelayan, maka ini paling pas, ya. Karena lokasi lahan yang disiapkan, ya, sebagai solusi atas relokasi itu berada tepat di pinggir pantai. Pantainya landai, jadi perahu bisa sandar, tidak perlu harus untuk sementara, ya, tidak perlu harus ada dermaga untuk tambatan perahu. Kakak izin, kira-kira semuanya sudah siap? Apa bisa direlokasi dalam tahun ini? Ya, saya kira sangat bisa, ya, karena tadi saya konfirmasi dengan kepala dinas perumahan, ya. Beliau mengatakan bahwa ya dalam waktu dekat ini kan beliau sudah bangun koordinasi dengan kepala kantor pertanahan Kabupaten Kupang, ya, untuk dalam waktu dekat, ya, 1 atau 2 hari ke depan itu turun bersama, ya, kepala dinas, beberapa pimpinan OPD terkait dan kepala kantor badan pertanahan itu turun bersama ke lokasi lahan yang disiapkan itu untuk melakukan pengukuran. Nah, karena itu untuk sementara Bapak Bupati juga sudah memerintahkan kepala dinas catatan sipil, ya, kependudukan dan catatan sipil untuk menyiapkan data berapa jumlah KK warga Sulamu yang akan direlokasi. Nanti kepala badan kantor pertanahan Kabupaten Kupang bersama beberapa pimpinan OPD ini turun untuk mengukur, ya, sesuai dengan jumlah KK yang akan direlokasi. Jadi lahan yang disiapkan itu 600 meter persegi per setiap rumah, ya. Jadi rumahnya tipe 36, ya, cukup luas lah. Jadi di sana juga ada potensi pertanian di sana di Kecamatan Sulamu. Ya, warga tidak hanya melaut, ya, tapi juga bisa bertani di situ. Nah, daerah di sana daerah suku. Dan saya kira itu lahan yang mau direlokasi itu kira-kira milik pemerintah atau? Ya, jadi lahan itu sudah ada kesepakatan antara pemerintah daerah dan warga setempat untuk melakukan hibah. Dan lahan itu dihibahkan oleh masyarakat, dan itu sudah siap. Mereka bersedia? Semua masyarakat sudah bersedia, sudah siap. Mungkin terakhir Pak
Pak Epi, kepada pelaku penyebaran video ini ada tindakan apa yang akan dilakukan? Ya, saya kira kita akan bangun koordinasi dengan tim hukum kita untuk melakukan somasi ya. Sesuai undang-undang pers, tentu langkah yang perlu kita ambil adalah kita memberikan klarifikasi ya. Kita meminta media yang bersangkutan untuk Hak jawab. hak jawab, jadi menurunkan pemberitaan yang kita sampaikan malam ini agar itu nanti diturunkan. Jadi jangan sampai membuat berita sepihak tanpa melakukan konfirmasi ke pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Bupati sendiri. Jadi kita akan ambil langkah-langkah untuk meminta hak jawab kepada media yang bersangkutan dalam waktu dekat ya. Jadi batas waktunya kapan hak jawab itu diberikan berapa lama? Ya, jadi setelah nanti kita akan tergantung ya, kita akan koordinasikan dengan kepala bagian Prokopim untuk kita segera melakukan somasi. Nanti setelah kita somasi, kita akan tentukan tenggat waktu dalam somasi kita untuk media yang bersangkutan untuk memberikan hak jawab. Ya, jadi harapan saya, ya, saya berharap agar warga Pulau Kera, ya, tidak boleh terprovokasi oleh oknum-oknum ya, yang tidak bertanggung jawab, sebab kebijakan relokasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kupang adalah sebuah kebijakan yang cukup baik ya. Sebuah kebijakan yang sangat baik ya, bukan cukup saja, tapi sangat-sangat bagus ya. Dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Pulau Kera, membayangkan bahwa ini semua fasilitas disiapkan, rumah, tanah, rumah bersertifikat lagi ya. Jadi tanah, lahannya itu akan disertifikasi. Jadi masyarakat yang menempati rumah-rumah itu nanti akan diberikan sertifikat hak milik. Jadi saya kira masyarakat Pulau Kera yang direlokasi jangan takut akan kehilangan mata pencarian, karena di daerah Sulami itu daerah yang subur ya, selain bermata pencarian sebagai nelayan juga bisa bertani. Jadi saya kira itu ya teman-teman, terima kasih. Selamat malam.